Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini cukup kuat ya, dia naik 0,25% ditutup di level 6968 ya. Yang dimana proyeksi kita kemarin indeks itu turun dulu at least ke 6850-an. Ternyata hari ini dia cukup kuat ditopang oleh saham-saham blue chip finance ya. Selain itu hari ini foreign flow lumayan gede teman-teman, 1 triliun lebih, dan rata-rata foreign itu ke big caps, kecuali MRI yang hari ini di lego oleh foreign. Nah, uh, cuma ya kalau menurut view saya pribadi, IHSG itu minggu ini ya masih akan cenderung untuk koreksi terlebih dahulu. Koreksinya sampai mana? Ke 6850-an ya. Kalau indeks mampu ketahan di sini ya, maybe di sini dia bisa rebound dulu naik sampai 7000, kemudian turun lagi. Nutup gap di 6730 ya. Jadi itu untuk IHSG. View saya pribadi, indeks itu soon or later akan nutup gap di 6730. Entah di sini dia turun dulu atau turun dulu sampai 6850 kemudian naik kemudian turun lagi, entah gimana itu nanti kita lihat nantinya teman-teman. Tapi gap ini potensinya besar untuk ketutup. Nah, so itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham-saham yang akan saya bahas, pertama BRPT. BRPT ini menarik ya. BRPT menarik, hari ini dia naik lumayan tinggi, break high ya, volumenya juga oke teman-teman. Nah, kalau teman-teman follow saya dari lama di YouTube, awal kita bahas BRPT itu di sini teman-teman, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di sini ya, di 780 sampai 770. Kemudian habis itu ya, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah 19 Juli 2022, waktu itu kita sarankan buy on weakness BRPT di box kuning ini di range 870 sampai 850, dan dia sempat nyentuh ya. Dia sempat nyentuh level terendahnya di sini, di 865 harusnya dapat ya. Harusnya kalau teman-teman antri beli di 870 itu dapat. Nah, ini menarik ya, BRPT ini menarik. Hari ini dia break high, volumenya juga oke. Kemarin juga volumenya lumayan gede ya. Nah, untuk support barunya itu ada di 950 ya. New support ada di sini. Ada potensi ini BRPT akan menuju ke 1100. Oke, 1100 sampai 1080. Nah, jadi strategi buat teman-teman yang udah beli, entah belinya di bawah atau di sini, hold aja BRPT. Ini BRPT masih peluang naiknya masih gede. Kemudian kalau teman-teman baru mau entry, teman-teman bisa lakukan pembelian pertama di harga sekarang ya, di 965, atau kalaupun besok koreksi itu bagus ya, buy on weakness. Kalau besok ada merah-merahnya ya, itu pembelian pertama. Kemudian pembelian kedua di mana? Pembelian kedua teman-teman tunggu BRPT di sini, di lowestnya ini ya, di 870 ya. Ini kita hapus di sini. Ini pembelian kedua sekaligus ya di 900 lah ya. Nah, jadi gini, teman-teman pecah areal beli ya jadi dua. Kalau kalian baru mau entry di harga sekarang, itu pecah areal entry jadi dua teman-teman ya. Setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi nunggu dia di 900 sampai 880 ya. Kalau seandainya dia nggak koreksi kemudian langsung naik average up, nanti kalau BRPT break dari 1100
Oke, itu strategi saat ini untuk BRPT. Ya, so far ini menarik dan ada peluang yang cukup gede untuk ke 1100. Nah, kemudian saham kedua ada BNBA. BNBA juga menarik teman-teman ya. Nah, BNBA itu awal pernah kita bahas di, kalau nggak salah, di sekitaran sini teman-teman ya. Waktu itu kita bilang BNBA penurunnya udah mulai melandai, ada ascending triangle dan ada peluang technical rebound sampai 1800 ya, 1800 dan kejadian ya. Dan ini masih oke teman-teman ya. Ini masih oke kalau kita perhatikan secara detail. BNBA di sini break pattern. Ini break pattern cup and handle. Volumenya oke ya. Jadi dia break dua pattern. Yang pertama break dari ascending triangle di sini. Kemudian berikutnya dia break dari cup and handle. Yang dimana dia punya target kenaikan sampai, ya sebenarnya udah kecapai ya, sampai 2000 ya, sebenarnya udah kecapai, but ini masih oke ya, konsolidasinya bagus. Kalau kita perhatikan ini dalam proses pembuatan pattern baru, yaitu bullish pennant ya, jadi masih ada ruang ini untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah, saham ini masih layak buat teman-teman hold. Kalau kalian mau entry di harga sekarang, stop loss di sini. Di bawah 1800. Beberapa tick di bawah 1800 adalah area stop loss. Ya, kalau teman-teman mau entry di harga sekarang. Menurut saya sih ini masih bagus dan peluang untuk naik itu masih cukup menarik ya. Cukup menarik. Hobi dia bisa ke sini. Ya, so jadi kalau break dari penanya ini dia akan menuju ke 2100. Nah, kalau 2100 yang juga lewat, maka 2300 possible untuk kesentuh oleh BNBA. Jadi cukup menarik kalau menurut saya pribadi BNBA ini. Nah, kemudian ada ABA. ABA juga bagus teman-teman ya. ABA juga bagus. Saham-saham yang relate ke teknologi itu lumayan oke ya, kecuali Goto. Goto itu terus membentuk lower low ya. Nah, ini ABA juga menarik ya. Terakhir kali saya bahas ABA kalau nggak salah di round ini ya, di round ini yang dimana waktu itu kita sarankan beli ABA di sini teman-teman, di range 240 sampai 220. Ini range-nya cukup lebar. Nah, jadi cara beli saham-saham yang range-nya lebar itu cicil dikit-dikit teman-teman ya, cicil dikit-dikit. Nyentuh area support pertama, cicil mungkin beberapa lot, turun lagi, cicil lagi, turun lagi, cicil lagi ya. Pecah area beli jadi 3 sampai 5 ya. Nah, untuk saat ini masih sama teman-teman ya, masih sama. Kalau seandainya dia koreksi, ini adalah area beli di 240 sampai 220. Yang menurut saya pribadi ya, yang dimana menurut saya pribadi ABA ini punya peluang besar untuk break dari 270. Kalau lewat ya, kalau lewat dari 270 ini ada resisten baru ya. Kalau lewat dari sini maka 300 harusnya kesentuh oleh BNBA. BNBA lagi, oleh ABA ya. Nah, jadi strategi saat ini ada dua ya. Kalau teman-teman mau entry di harga sekarang, pecah area entry jadi 2 atau 3 bagiannya. Entry setengah porsi di harga sekarang ya. Kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi di bawah banget di 220 atau ketika ABA confirm break dari 270 ya. Karena kalau teman-teman beli gede gebuk di harga sekarang ya, misalnya teman-teman punya equity 100 juta, kemudian teman-teman mau entry saham ini
30 juta. Nah, kalau teman-teman gebuk 30 juta di harga sekarang, turun sampai 230, itu minusnya udah lumayan dalam, teman-teman ya. Itu minusnya udah lumayan dalam. Jadi strateginya adalah kalau teman-teman mau entry 30 juta, beli 15 juta di harga sekarang, sehingga kalau dia turun itu nggak gede-gede banget ya. Kemudian kalau dia naik average up di atas 270. Oke, itu untuk ABA. Jadi masih oke dan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Berikutnya ada Antam. Metal-metalan atau nikel-nikelan itu strong, teman-teman ya. Antam, Harum, Inco itu bagus sebenarnya ya. Reboundnya kuat, hari ini dia naik lagi 6% lebih, ditutup di level 2080. Cuma kalau menurut saya pribadi, untuk harga sekarang itu udah telat ya. Ini resistennya udah dekat ya, di 2150 sampai 2200. Kemudian supportnya jauh ya. Resistnya dekat, supportnya jauh. Jadi untuk entry di harga sekarang itu menurut saya udah telat. Nah, area entry yang menarik itu di sini, teman-teman. Di 1800. Ini adalah area entry yang menarik ya. 1800 sampai 1700. Kalau seandainya Antam turun ke sini, volumenya kecil, maka teman-teman bisa entry Antam di sini. Kalau seandainya dia naik, kemudian langsung break dari resist, maka Antam ada peluang kembali ke neckline-nya ini di 2350 sampai 2000 ya, ini ya 2300 sampai 2350 ya. Jadi itu untuk Antam. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau menurut saya pribadi jangan FOMO, jangan FOMO. Kalau teman-teman bisa baca bid and offer, teman-teman bisa manfaatkan untuk trade jangka pendek aja di Antam untuk saat ini ya. Kalau untuk swing trade, tunggu dia koreksi, tunggu dia konsolidasi ya. Kalau dia koreksi atau konsolidasi volumenya rendah, maka di situ teman-teman bisa cari area entry yang baru. Oke. Nah, and then itu untuk Antam. Kemudian ada GCCO. Ini menarik, teman-teman ya. GCCO ini menarik. Nah, terakhir kali saya bahas GCCO lupa ya di mana itu. Di sini atau di. Nah, awal-awal kita bahas GCCO itu di sini, teman-teman ya. Di sekitaran sini waktu itu kita sarankan beli sampai 130. Atau di mana ya, lupa saya waktu itu. Nah, kemudian pas dia naik di sini, kita sarankan entry GCCO di sini ya, di range 155 sampai 150 dengan target ke 180. Hari ini dia nyentuh level tertinggi di 179, itu satu tick di bawah 80 ya, which is artinya ya itu targetnya udah kecapai, teman-teman. Target pertamanya itu udah kecapai. Nah, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang udah beli di bawah, menurut saya GCCO ini masih oke, teman-teman. Ini masih layak buat teman-teman hold. Volumenya hari ini gede banget. Ya, untuk support berikutnya dari mana? Kita bisa ke time frame kecil. Kita bisa pakai time frame 1 jam. Nah, saat ini sebenarnya dia sedang berada di support ya. Kemudian support berikutnya ada di 165. Jadi kalau kalian mau beli di harga sekarang, itu menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Harga sekarang sampai 165. Kemudian teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 162 atau di bawah 160 ya, sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Nah, yang dimana kalau dia mampu ketahan ya, di harga sekarang dia mampu ketahan, ada peluang dia ke 200. Dan ini udah pernah kita post di Instagram, udah pernah kita bahas di YouTube juga untuk GCCO. Ini masih oke dan
masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Oke, so ini untuk DCCO. Kemudian yang terakhir itu ada TAPG. TAPG juga menarik ya. Ini menarik. TAPG baru beberapa waktu merilis laporan keuangan dan itu laporan keuangannya bagus teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita sempat cuan yang lumayan juga di sini. Oke, so ini kita hapus dulu. Sorry teman-teman ya, ini mungkin error ya. Trading view saya mungkin error di sini, kosong, nggak ada tombol untuk hapus semuanya itu nggak ada. Nah, kalau kita perhatikan TAPG, saat ini TAPG itu sedang berada di resisten area. Ya, ini adalah resisten area untuk TAPG. Yang dimana ini maybe ini bisa double bottom. Bottom 1, kemudian ini bottom 2. So, kalau kalian mau entry di harga sekarang, terlalu beresiko. Kenapa? Posisinya itu sedang berada di resisten. Dan candle hari ini juga bisa dibilang kurang menarik ya. Ada shooting star, volumenya kecil ya. Shooting star volumenya kecil. Kalau shooting star volumenya gede itu bisa dikatakan oke ya. Ini shooting star volumenya kecil. Jadi ada potensi ini koreksi terlebih dahulu. So, kalau seandainya koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry TAPG. Entry-nya di mana? Ini ada gap yang cukup gede ya, di 670 sampai 650. Kalau seandainya dia koreksi ke sini, menurut saya itu adalah peluang untuk entry TAPG. Oke, dengan proyeksi dia break dari double bottom. Kalau dia break dari double bottomnya ini, maka ada potensi kenaikan ke 800 atau ke last high sebelumnya ya. Ini di 900. Jadi ini menarik teman-teman. Ini menarik. Kalau seandainya koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness TAPG ya. Oke. So sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam.